Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 kelas 20, 2023A. Di sini akan mempresentasikan hasil akhir proyek kami pada mata kuliah pengolahan sinyal digital yang berjudul Speech to Text. Jadi untuk anggota kelompok kami, di sini yang pertama ada saya sendiri, yaitu Sania dengan NIM akhir 015. Yang kedua ada Awalia dengan NIM akhir 043. Yang ketiga ada Desi dengan NIM akhir 174. Jadi untuk latar belakang dari proyek kami ini, seiring dengan kemajuan teknologi, sistem speech to text atau konversi suara menjadi teks semakin berkembang dan menjadi alat yang sangat berguna dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan media. Melalui pengembangan sistem ini, kita dapat menyediakan solusi bagi berbagai situasi komunikasi, baik itu untuk penyandang disabilitas atau untuk meningkatkan produktivitas dan kemudahan dalam transkripsi audio. Kemudian ada manfaat. Yang pertama, mempermudah akses informasi bagi kelompok disabilitas. Yang kedua, penerapan filter bandpass dan pengurangan noise mempermudah pengolahan data audio. Yang ketiga, dalam dunia jurnalistik dan media, teknologi ini mempercepat pembuatan laporan berita dari rekaman wawancara. Kemudian ada tujuan. Yang pertama, membuat informasi dan komunikasi lebih mudah diakses oleh semua orang. Yang kedua, menyediakan solusi untuk merekam, mengurangi noise, dan mengenali suara dari file audio. Yang ketiga, membantu merekam dan menganalisis percakapan pelanggan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi di sini kami ada beberapa referensi, yaitu dari referensi Banfas dan juga untuk referensi dari jurnal Speech to Text. Kemudian fitur utama kami, yang pertama mengubah suara menjadi teks dengan rekaman suara langsung, yang kedua mengubah suara menjadi teks dengan mengambil file audio dari penyimpanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang satunya itu percobaan. Ada 5 percobaan pertama yang menguji performa sistem speech to text dengan berbagai parameter. Yang kedua, mengevaluasi aspek seperti akurasi pengenalan suara dan efektivitas pengurangan noise. 5 percobaan pertama kami itu yaitu yang pertama, rekaman langsung di lingkungan bisik. Kedua, rekaman langsung di lingkungan tenang. Yang ketiga, suara dari penyimpanan dengan lingkungan bisik. Yang keempat, suara dari penyimpanan dengan lingkungan tenang. Dan yang kelima, kemudian dengan bahasa. Untuk hasil percobaan perform seperti yang sudah pengurangan noise, ada yang pertama yaitu yang sebelum noise ditandai dengan amplitude tinggi yang tidak teratur terkoma di bagian awalnya, yang membuat data menjadi sulit untuk diolah atau dianalisis. Hal ini menunjukkan adanya banyak frekuensi tambahan yang tidak diinginkan dalam sinyal suara asli. Untuk yang setelah pengurangan noise, hasilnya adalah amplitudo yang lebih stabil dan frekuensi lebih terfokus pada komponen sinyal asli. Noise telah berhasil diminimalkan. Pengurangan ini membuat sinyal lebih bersih juga lebih mudah untuk diproses atau didesain. Suara, suara. Nah, ya ini hasil percobaan. Pertama, rekaman langsung dengan lingkungan yang titik. Untuk percobaan 1 dan 5, sistem berhasil mengenali suara dengan baik setelah pengurangan noise. Percobaan 2 dan 4, kita mengalami kesalahan pengenalan suara, terutama dalam kondisi noise yang tinggi. Pada percobaan ketiga, sistem dapat mengenali audio dengan baik tanpa kesalahan. Nah, ini ada percobaan 1 dan 2, yang mana percobaan 1 sukses dan percobaan 2 yang gagal. Selanjutnya yaitu rekaman langsung, hasil percobaan rekaman langsung dengan lingkungan tenang. Pada percobaan 1 sampai 5, sistem mampu mengenali suara dengan baik di semua percobaan. Kondisi yang tenang mendukung performa optimal dan konversi suara ke teks. Selanjutnya ini adalah contoh dari percobaan yang sukses, percobaan 3 dan 4. Selanjutnya, next. Selanjutnya yaitu hasil percobaan dengan mengambil audio dari penyimpanan dengan lingkungan yang berisik. Pada percobaan 1 dan 5, ada perbedaan kecil dalam teks sebelum dan setelah pengurangan noise. Pada percobaan 2, sistem kesulitan mengenali audio dengan hasil teks yang tidak sesuai. Lalu pada percobaan 3 dan 4, hasil teks sebelum dan setelah pengurangan noise sama sekali sama dengan audio asli. Berikut contoh dari percobaan 2 yang gagal dan percobaan 3 yang sukses. Selanjutnya yaitu hasil percobaan dari mengambil audio dari penyimpanan dengan lingkungan yang tenang. Pada percobaan 1 sampai 5, tidak ada perbedaan dalam hasil teks sebelum dan sesudah pengurangan noise. Sistem bekerja optimal dalam kondisi seperti ini. Berikut adalah contoh dari hasil percobaan 1 dan 4 yang sukses. Selanjutnya yang terakhir yaitu hasil percobaan dari audio dan bahasa asing. Pada percobaan 1, kita menggunakan bahasa Inggris dan sistem berhasil mengenali bahasa tersebut tetapi menampilkan angka dengan audio bahasa Indonesia. Lalu pada percobaan kedua, bahasa Mandarin dapat dikenal dengan baik. Lalu pada percobaan ketiga, bahasa Korea dikenali sebagian dengan beberapa kata yang tidak terdeteksi. Lalu pada percobaan 4 dan 5, sistem gagal mengenali bahasa Mandarin dan ucapan tepat, menunjukkan keterbatasan dalam menangani bahasa asing dan kecepatan ucapan. Berikut yaitu contoh dari percobaan 2 yang sukses dan percobaan 5 yang gagal.
Kesimpulannya yaitu sistem speech to text bekerja sangat baik dalam lingkungan yang tenang dan minim gangguan, sementara kondisi berisik dan ucapan dalam bahasa asing atau dengan kecepatan tinggi mempengaruhi akurasi sistem. Pengurangan noise membantu, tetapi tidak selalu cukup untuk menghasilkan hasil yang akurat dalam kondisi sulit. Terima kasih. Berikut yaitu contoh dari implementasi kita. Nah, yang pertama ya ini di sini ada pip install speech recognition, yang kedua pip install noise reduce, ada pip install tone file, ada pip install tone device file reduce noise atau pip. Lalu ada pip install keyboard, lalu ada pip install IP widget. Nah, ini untuk mengimpor library-library tadi yang sudah kita lakukan instansi. Yang pertama ada dev select audio file. Di sini fungsi ini untuk membuka jendela dialog untuk memilih file audio yang ingin diproses. Menggunakan TK Inter untuk menampilkan dialog pemilihan file, pengguna dapat memilih file dengan ekstensi WAV. Jika file yang dipilih, file tersebut dikembalikan. Jika tidak, fungsi ini akan mengembalikan non. Yang kedua ada fungsi record audio. Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk merekam suara menggunakan mikrofon. Menggunakan sound device untuk menangkap audio dalam format digital. Pengguna harus menekan tombol S untuk memulai dan berhenti merekam. Hasil rekaman disimpan dalam file bernama default recorded audio WAV. Fungsi ini juga menggunakan keyboard untuk mendeteksi input dari keyboard yang memicu dimulainya dan berakhirnya perekaman. Untuk yang selanjutnya ada fungsi butter bandpass. Fungsi ini digunakan untuk mendesain Sigma Butterworth. Filter ini memungkinkan hanya rentang frekuensi tertentu untuk melewati sinyal yang dapat membantu memfilter noise dengan frekuensi yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada fungsi bandpass filter. Fungsi ini mengaplikasikan filter bandpass yang telah dibuat oleh fungsi butter bandpass dalam audio yang diberikan. Fungsi ini digunakan untuk mengurangi komponen frekuensi yang tidak diinginkan dalam sinyal audio. Untuk selanjutnya yaitu fungsi reduce noise. Fungsi ini mengurangi noise pada file audio dan menggunakan filter bandpass dan pustaka noise reduce. Audio pertama diproses dengan bandpass filter untuk membatasi frekuensi suara yang diproses, kemudian noise dihapus menggunakan algoritma pengurangan noise. Hasil pengolahan hasilnya adalah file audio yang sudah dibersihkan. Lalu selanjutnya ada fungsi plot waveform. Jadi di sini fungsi ini digunakan untuk menampilkan grafik bentuk gelombang dari data audio. Parameter signal adalah data audio, red adalah sampel red, title adalah judul grafik, dan color adalah warna grafik yang digunakan. Fungsi ini menggunakan matplotlib untuk menggambar grafik amplitudo terhadap waktu dari data audio yang diberikan. Selanjutnya ada fungsi recognize speech from WAV. Fungsi ini mengonversi suara dalam file WAV menjadi teks menggunakan pustaka speech recognition. Fungsi ini membuka file audio dengan menggunakan Google Speech Recognition, lalu mendeteksi file ucapan dalam file tersebut. Fungsi ini menangani kesalahan jika suara tidak dapat dikenali atau jika terjadi masalah dengan pelayanan pengenalan suara. Hasilnya adalah teks yang diperoleh dari file audio. Selanjutnya ada fungsi convert to WAV. Fungsi ini memeriksa apakah file yang diberikan sudah berformat WAV. Berformat WAV, fungsi ini akan mengembalikannya langsung. Jika tidak, fungsi akan mengembalikan non. Baik, jadi kita bisa mau masukkan pilihan utama kita yaitu konsol baru atau merekam langsung pada sistem. Jadi kita akan menginputkan angka 1, dan di sini akan suruh menekan S, jadi kita akan merekam dengan tekan tombol S. Lagi semuanya. Kita lihat tadi adalah hasil untuk audionya akan muncul seperti ini. Jadi di sini ada hasil untuk pengurangan noise atau audio yang kita rekam. Kemudian di sini tuh ada hasil pengurangan noise-nya. Di sini kami akan mencoba mempraktekkan sistem kami ini. Jadi saat di sini kita memilih opsi kedua yaitu proses file audio yang ada. Nah, di sini akan muncul beberapa file audio dan ini itu sudah berformat WAV semuanya. Kita pilih ini, ini PKI-nya. Kemudian di sini akan muncul hasilnya yaitu plot sinyal yang suara audio asli. Apakah sini itu mengenal audio asli? Dan di sini kita mengambil contoh yang audionya tuh memiliki suara yang berisik seperti ini. Nah, bisa dilihat kalau dari audio tadi hasil untuk menarik teksnya itu sama dengan audio aslinya. Dan kemudian ini adalah hasil suara tadi yang sudah dikurangkan noise. Nah, untuk hasil seperti ini.
Untuk dari hasil kedua proses tadi yang setelah di reduce noise dan juga sebelum di reduce noise, hasil dari pengenalan teksnya itu sama. Jadi ini hasil salah satu percobaan kami. Kemudian bisa kita mencoba lagi dengan suara yang tidak berisik, misal. Ya, contoh audio yang memiliki suara tidak berisik. Jadi hasil sinyalnya seperti ini. Terus kemudian ini adalah hasil setelah reduce noise-nya. Kemudian dari kedua proses ini memiliki hasil juga yang sama. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.